Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'duh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu Prof. Mara, dan juga teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang spiritual learning Paudi. Sebenarnya tema ini memang agak sangat berat ya, karena menyangkut hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita lihat oleh mata kita, tetapi eh, keberadaannya itu sangat terasa sekali. Jadi kalau kita belajar tentang spiritual learning Paudi ini, maka asumsi dasarnya adalah bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman material atau pengalaman jasadiah atau sedang mengalami sebagai manusia. Sehingga seharusnya hal-hal spiritual ini lebih dekat pada kita seharusnya. Tetapi karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang berbau dunia, sehingga seakan-akan kehidupan spiritual itu sangat jauh dari kita. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu, hakikat kehidupan itu adalah spiritual. Nah, sebenarnya kajian spiritual ini bukan baru-baru saja terjadi ataupun baru terdapat dalam dunia akademik. Tentang spiritual ini, dialektikanya sudah ada sejak zaman dulu. Kalau kita flashback ke belakang misalkan ya, jadi dalam filsafat Yunani itu yang kita kenal tokohnya dengan Plato. Plato itu kalau tidak keliru muridnya Socrates ya. Jadi Plato itu sebenarnya perspektifnya adalah spiritual. Sehingga dia mengatakan bahwa apa yang sebenarnya kita lihat di dunia ini adalah ilusi ataupun proyeksi dari apa yang ada dalam alam spiritual. Nah, berbeda dengan Socrates. Socrates ini perspektifnya lebih pada aspek material. Sehingga kalau kita lihat pendidikan kita saat ini, nampaknya lebih menganut pada perspektifnya Aristoteles, sehingga lebih condong pada aspek material saja. Akibatnya adalah ketika pendapat Aristoteles itu lebih condong dijadikan materi pendidikan kita, akibatnya adalah kurang begitu bisa membantu menyelesaikan problem-problem terutama yang menyangkut persoalan spiritual. Baik, saya akan membahas tentang pengertian spiritual learning Paudi. Jadi spiritual itu kalau katanya Hasan Sadili itu berasal dari bahasa Inggris yang yaitu spirituality. Kata dasarnya adalah spirit yang berarti roh, jiwa, atau semangat. Ada juga yang berpendapat bahwa kata spiritual itu berasal dari kata Latin yaitu spiritus yang berarti luas atau mendalam. Karena memang ini menyangkut persoalan pemaknaan ya. Jadi entah itu pemaknaan hidup, pemaknaan perilaku dan sebagainya. Kemudian kata sifat spiritual itu berasal dari kata Latin yaitu spiritus yang berarti kerohanian. Nah, akan tetapi ada tokoh yang mungkin kita sudah mengenal dari dulu ya dengan karya-karyanya yaitu Sayyid Hussein Nasir itu. Beliau itu mengatakan bahwa kata spiritual yang digunakan dalam bahasa Inggris itu mengandung konotasi Kristen yang sangat kuat. Di sini saya belum menemukan alasan jelas beliau ya
kenapa beliau mengatakan kalau kata spiritual itu mengandung konotasi Kristen yang sangat kuat. Tetapi hipotesis saya begini, bisa jadi karena orang yang pertama kali mencetuskan ataupun yang mengembangkan persoalan spiritual itu berasal dari tokoh yang dari barat, dan kebetulan mungkin dia itu juga tidak sedang beragama Islam, bisa jadi begitu. Soalnya begini, kalau di dalam Islam itu kita lebih mengenal dengan istilah al-ruhaniyah atau al-ma'nawiyah, atau ini yang lebih tepatnya itu persoalan tentang kejiwaan. Nah, berbicara tentang jiwa, saya jadi teringat pada perkataan Imam Al-Ghazali, kalau diterjemahkan kira-kira begini. Wahai manusia, para pencari kebenaran, engkau tidak akan tahu apa itu kebahagiaan kalau engkau tidak tahu apa itu kehidupan akhirat. Namun kehidupan akhirat itu tidak mungkin engkau ketahui kalau engkau belum paham apa itu mati. Nah, engkau hanya bisa akan paham apa itu mati setelah engkau paham apa itu hidup. Dan engkau hanya bisa paham apa itu hidup kalau engkau paham apa itu jiwa. Dan ketahuilah bahwa manusia itu memiliki dua jiwa. Dua jiwa itu kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah disebut dengan nafsul hewaniyah dan nafsul insaniyah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan animal spirit dan human spirit. Nah, mungkin kita lebih mengenal dengan istilah jasmani dan rohani. Nah, teman-teman sekalian, ngomong-ngomong persoalan roh tadi itu, soal jiwa gitu ya, karena ini memang pembahasan tentang spiritual begitu ya. Lalu jiwa itu apa? Nah, kajian spiritual itu sebenarnya arahnya sudah ke sana. Sudah mengarah kepada hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Sehingga pembahasan ini, saya itu sempat berpikir, kok pembahasan spiritual itu ketika kita kaitkan dengan dunia anak, maka kita itu butuh yang namanya penyederhanaan etimologi ataupun terminologi begitu ya terkait dengan spiritual learning Paudi, sehingga pembahasan kita itu nanti bisa lebih sesuai, bisa cocok lah dengan dunia anak. Tetapi kalau kita hanya berangkat dari definisi saja, mungkin masih terlalu mendalam sekali terkait dengan spiritual ini. Oleh sebab itu, saya ingin berangkat dari sebuah teori di dalam psikologi spiritual itu. Jadi di dalam teori psikologi spiritual itu ada teori tentang lapisan jiwa begitu. Nah, lapisan jiwa pertama itu disebut dengan sensing, yang lapisan yang kedua disebut dengan reasoning, yang ketiga adalah lapisan empati, yang keempat adalah lapisan spiritual. Nah, nanti kita lihat dunia anak ini kira-kira masuk di tahapan mana kalau kita ingin berbicara tentang spiritual learning Paudi ini. Karena ini harus betul-betul difahami terlebih dahulu. Jadi lapisan jiwa pertama itu disebut dengan sensing. Sensing ini merupakan lapisan jiwa terluar yang langsung connect dengan jasad kita. Jadi sensing ini berasal dari kata sen, yaitu indra atau panca indra. Jadi panca indra itu sebetulnya adalah pertemuan antara jiwa dan raga gitu. Nah, misalkan contohnya apa? Melihat, misalkan. Melihat itu kan persoalan panca indera, mendengar juga persoalan panca indera. Nah, kalau kita lihat misalkan ada orang melihat, tetapi dalam keadaan tertentu orang melihat itu tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Misalkan ada orang melamun begitu ya. Orang melamun itu matanya melihat,
matanya walaupun tidak buta, tidak pernah kena apa itu, tidak pernah katarak dan semacamnya. Tapi kalau dalam keadaan melamun, maka orang itu tidak tahu apa yang ada di depannya. Itu kenapa? Karena jiwanya sedang tidak melihat, begitu. Sama halnya dengan orang yang mendengar misalkan. Orang yang telinganya normal-normal saja, kemudian dia itu bengong misalkan, walaupun kita panggil-panggil, kadang dia tidak merespon, tidak tahu apa yang kita katakan. Kenapa? Karena jiwanya sedang tidak melihat, jiwanya sedang tidak terkoneksi begitu dengan panca indera kita. Nah, kemudian yang kedua, lapisan yang kedua itu adalah reasoning. Reasoning ini adalah lapisan jiwa yang mempertanyakan dan memberikan jawaban pada sebuah fenomena. Kalau sensing itu dia kan tidak membicarakan alasan, tidak membicarakan tujuan, ya dia cuma sekedar merasa saja atau melihat saja begitu. Nah, misalkan kalau sensing itu tadi apa namanya, ada orang bertanya, kamu lagi apa sih misalkan. Jadi kalau pada tahapan sensing itu saya cuma nonton film, saya cuma jalan saja. Dia itu tidak punya alasan apapun terkait dengan apa yang dia lakukan gitu. Tetapi kalau pada tahapan kedua atau tahapan reasoning ini, dia sudah mulai menganalisis tentang alasan dan tujuan sehingga dia bisa melihat hubungan apa namanya, hubungan sebab akibat begitu. Sehingga apa yang dia lakukan itu sudah memiliki, ya kalau tadi sudah memiliki alasan ataupun tujuan. Nah, itu berada pada tahapan kedua, pada tahapan reasoning, lapisan jiwa yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, lapisan jiwa tentang empati. Jadi ada yang lapisan terdalam lagi itu disebut dengan empati. Banyak orang yang berasumsi bahwa empati itu adalah perasaan. Padahal bukan ya. Empati itu lebih dari pada perasaan. Empati itu apa namanya? Empati itu adalah getaran jiwa yang resonansinya itu karena terhubung dengan jiwa yang lain. Jadi empati itu adalah koneksi antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, jadi kalau sudah masuk pada tahapan empati ini, sudah ada pada lapisan jiwa yang lebih dalam lagi. Nah, yang terakhir ini adalah lapisan spiritual. Inilah yang akan kita bahas sebenarnya. Jadi spiritual itu merupakan lapisan yang paling dalam dari jiwa manusia. Sehingga inilah hakikat dari kemanusiaan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai human spirituality atau nafsul insaniyah tadi itu. Karena jiwa inilah yang menjembatani antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, teman-temanku sekalian, jadi kalau kita lihat dari adanya teori ini tadi, maka sebenarnya dunia anak itu masih berada pada tahapan sensing ataupun yang kedua ini tahapan reasoning ini. Empati itu mungkin juga sudah ada tetapi sudah memasuki usia 6 tahun kayak gitu. Nah, artinya apa? Memang kalau pembahasan tentang spiritual ini akan kita kaitkan dengan dunia anak gitu ya, maka apa yang saya katakan tadi itu harus butuh penyederhanaan. Makanya kalau di PAUD itu kita lebih mengenal dengan apa namanya, dikenal dengan istilah aspek perkembangan moral dan agama gitu ya. Nah, sehingga nanti pembelajaran yang akan kita bahas itu harusnya sudah lebih condong pada
hal-hal yang mengarah pada moral dan agama tadi itu. Kenapa saya katakan agak kurang sesuai? Di satu sisi, spiritual itu membahas sesuatu yang tidak tampak pada mata. Sedangkan anak itu di dalam belajarnya harus belajar pada hal-hal yang tampak pada mata, begitu. Nah, sehingga agak terkesan sedikit ada kurang balance saja.